Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga selalu sehat dan semangat. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 3 pada pembelajaran yang keempat. Apa saja menjadi fokus pembahasan kita? Mari kita lihat. Yang pertama, PPKN KD 1.2 sampai 4.2 mengenai hemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bahasa Indonesia mengenai membuat teks petunjuk berupa poster. Langsung saja, mari kita mulai. Yang pertama, hemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan energi yang hemat bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, termasuk penghematan listrik. Mengingat keterbatasan sumber energi, kita harus bijak. Pembiasaan penghematan energi harus dilakukan sejak dini dan dimulai dari diri sendiri. Jadi, kita mulai penghematan itu dari hal yang paling kecil, seperti mematikan lampu atau mencabut charger handphone ketika tidak dipakai, seperti itu ya. Nanti akan meningkat pada kegiatan-kegiatan penghematan yang lebih besar ya tentunya. Baik, kita lanjut. Dalam kehidupan sehari-hari, ini ada beberapa langkah cara menghemat energi, seperti mencuci dengan mesin cuci jika cuciannya itu banyak. Ya, kan mesin cuci itu banyak ataupun sedikit, listrik yang dikonsumsi oleh mesin cuci itu kan sama ya. Jadi harusnya kita kumpulkan dulu. Ditunggu, mungkin kalau sudah agak banyak baru dicuci dengan mesin cuci seperti itu ya. Kalau hanya sedikit kan pasti membuang-buang energi ya, membuang-buang energi listrik dalam hal ini. Terus jalan kaki atau bersepeda jika dekat. Ini adalah contoh langkah menghemat BBM ya. Kalau dekat ya jalan kaki atau bersepeda, toh itu lebih sehat. Jadi kita dapat dua kebaikan ya, selain berhemat juga sehat. Terus kurangi AC. Apalagi sekarang udah masuk musim hujan ya. Tentunya pendinginan udara tidak terlalu dibutuhkan seperti musim kemarau di siang hari itu ya. Terus menggunakan lampu hemat daya. Ini contohnya pakai LED itu ya. Lampu LED itu satu buah dengan daya 3 watt itu sama dengan lampu pijar mungkin ya, dengan daya 9 watt contohnya. Berarti kita harus pilih yang LED karena itu akan berhemat. Apalagi lampu pijar itu ya, dop-dop itu yang pakai kaca, yang tengahnya ada kawatnya, itu sebaiknya kalian hindari karena itu boros listrik ya. Begitu juga untuk membeli peralatan-peralatan listrik yang lain, kulkas, televisi itu diusahakan dilihat ya berapa watt konsumsi dayanya. Lebih baik kalian pakai yang paling rendah ya dayanya. Terus mematikan lampu di siang hari ini jelas ya. Kalau sudah hari sudah terang, nggak usah pakai lampu lagi, nanti mubazir ya. Terus mematikan elektronik yang tidak digunakan, ini juga jelas ya. Alat biasanya itu televisi itu ya. Orangnya pegang HP atau orangnya tidur, televisinya tetap hidup, itu sebaiknya dimatikan. Terus ventilasi dan pencahayaan yang baik. Dulu pada waktu mungkin kakek nenek atau buyut kita pada waktu membangun rumah itu diperhatikan, sangat diperhatikan ya, arah angin, terus
kecukupan sinar matahari. Jadi dulu itu zaman dahulu ya, pada waktu listrik tidak semudah sekarang ya, era listrik itu di sana di rumah-rumah kuno biasanya ya, itu sejuk gitu di rumahnya. Terus pencahayaannya juga bagus. Ternyata zaman dahulu itu benar-benar diperhatikan. Tapi kalau sekarang kayaknya sudah enggak ya. Sekarang udah pembangunan itu tidak terkontrol. Sampai-sampai tempat resapan air itu dibuat bangunan jadi banjir seperti itu ya. Jadi nanti kalau kalian udah besar, udah kembali ke masyarakat, mau bangun rumah, diperhatikan ya ventilasi pencahayaannya itu diusahakan yang baik ya, mengikuti arah mata angin seperti itu ya. Jadi di rumahnya itu sejuk walaupun tanpa menggunakan pendingin udara seperti itu ya. Terus menggunakan air secukupnya. Ini contoh kalau mandi ya, nggak usah pakai bathtub. Mandi itu pakai shower atau pakai gayung aja ya. Yang penting tetap suci, bersih, dan hemat air ya. Terus menggunakan air secukupnya. Ini biasanya kalau siram-siram pakai selang itu ya kan itu rawan di pemborosan ya. Disemprot-semprot nggak jelas itu nggak boleh ya. Kalau sudah selesai ya dimatikan, nggak usah keceh ya. Terus mengembangkan energi alternatif. Memang sekarang itu energi alternatif cenderung mahal ya. Contoh panel surya itu beberapa meter harganya sudah jutaan atau bahkan puluhan juta. Jadi sebisa mungkin ya dimulai dari diri kita dulu ya. Kita berhemat dulu lah. Ya, mungkin kalau di desa itu bisa ya Pak, buat kincir air terus dikaitkan dengan turbin untuk memutar generator agar jadi listrik seperti itu. Mungkin kalau yang kemarin itu ya pembelajaran ketiga ada listrik dari lemon itu. Mungkin untuk listrik-listrik yang ringan-ringan itu bisa ya. Tapi kalau untuk mengganti instalasi listrik dengan energi alternatif kayaknya mungkin beberapa tahun yang akan datang insya Allah bisa ya. Terus ini juga penting bijak dalam menggunakan listrik ya, nggak boleh boros-boros, kalau sudah dimatikan ya seperti itu. Ini melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dengan cara menggunakan energi secara hemat dan bijak. Hak kita menggunakan energi dan kewajiban kita menggunakannya dengan hemat dan bijak. Itu akhirnya menjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selain itu, sebagai generasi muda penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab untuk selalu bersemangat dan menghemat energi dan mengkampanyekan pentingnya hemat energi. Jadi di sini ya, kita harus semangat untuk menghemat energi. Selain itu, kita juga harus mengkampanyekan pentingnya hemat energi pada keluarga, pada saudara, pada tetangga, dan masyarakat secara umum. Ya, agar kita semua bisa memanfaatkan energi dalam kedepannya ya. Terus ngomong-ngomong tentang kampanye ya, kampanye itu bisa digunakan dengan poster ya.
Baik, sebagai warga negara yang baik, kita harus selalu melakukan efisiensi penggunaan energi. Maksudnya hemat dan tepat dalam penggunaan energi. Selain itu, kita harus mengkampanyekan cara hemat energi. Salah satunya dengan menggunakan poster ya. Apa sih yang di ciri-ciri poster itu karakteristiknya? Poster itu plakat yang dipasang di tempat umum, biasanya berupa iklan atau pengumuman. Terus berisi ajakan melakukan sesuatu, ya. Ayo kita berhemat, itu berarti mengajak untuk berhemat. Ayo kita menjaga kebersihan, berarti ajakan untuk menjaga kebersihan, ya. Ayo kita patuhi prokes, berarti kita diajak untuk mematuhi protokol kesehatan, seperti itu ya. Terus petunjuk langkah melakukan sesuatu. Ayo kita patuh protokol COVID-19. Terus di bawahnya ada langkah-langkahnya. Yang pertama mencuci tangan, memakai masker, seperti itu ya. Itu namanya poster. Terus harus menarik ya tentunya perhatian pembaca, dari ada gambarnya, terus layoutnya juga bagus. Nanti eh, orang-orang yang lewat itu akan tertarik untuk membaca, hingga akhirnya dia internalisasi nilai, hingga dia melakukan apa yang kalian taruh di poster tersebut, pesannya ya. Jadi di sini poster itu harus menarik perhatian pembaca, karena kalau di seni rupa itu ya ada 5 detik orang melihat sesuatu ya di pinggir jalan, itu 5 detik waktu yang sangat menentukan untuk melakukan impresi atau eh, kesan awal lah dari suatu gambar yang terpampang. Jadi ada 5 detik menoleh, itu 5 detik, terus dia akan 5 detik itu sangat menentukan, dia akan membaca secara lebih mendalam atau tidak sama sekali, seperti itu ya. Jadi penataan layout itu sangat penting, harus seimbang seperti penjelasan sebelumnya ya pada subtema 2 itu. Layout itu harus seimbang. Kalau sebelah kiri gambar, sebelah kanan ada tulisan, atau kanan atau atas itu gambar, bawah tulisan, seperti itu harus seimbang ya. Terus kriteria pembuatan poster itu gimana saja? Yang pertama kalimatnya singkat, padat, dan jelas. Itu ya, jelas ya. Yang tadi kesan awal itu juga sangat penting. Jadi kalau seandainya kalimatnya panjang bertele-tele, pasti kan di skip ya, nggak dilihat sama orang, seperti itu ya. Terus isi disesuaikan dengan pembaca. Ini juga penting ya. Nanti bahasanya terlalu tinggi pada anak SD contohnya. Kalian kalau membuat poster terus kalian bubuhkan kata-kata yang sulit gitu kan, ininya ya, eh, pemahaman isinya juga sulit ya. Atau kalau kalian bikin poster yang ditempel eh, di RT-RT, terus kalian menggunakan bahasa-bahasa yang jarang diucapkan sama orang-orang penduduk sekitar, pasti kan kesulitan ya, nanti akhirnya pesan dari kalian tidak tersampaikan. Terus berupa tulisan dan gambar yang seimbang. Nih seperti tadi ya, layout itu sangat penting. Tulisannya itu nggak boleh tulisan yang sulit dibaca ya, pakai tulisan yang di pelungker-pelungker gitu ya, malah bikin bingung kan ya.
tulisannya dan gambarnya seimbang komposisinya ya. Perhatikan proporsinya. Selain itu, kreativitas ini juga sangat penting untuk memastikan bahwa poster itu adalah poster yang baik dan layak untuk dipampang seperti itu ya. Ini contohnya ya. Proporsi diperhatikan ini ya, ada tulisan, ada gambar, ada tulisan, ada gambar seperti itu. Mungkin bisa digaris gini ya. Kalau proporsi itu di garis tengah ya, pokoknya kanan kiri atas bawah itu eh, harus seimbang ya. Ini juga ya, ini di garis tengah saja, yang atas gambar, yang bawah tulisan seperti itu ya. Tergantung dari kreativitas kalian masing-masing. Jadi tentukan topiknya ya, terus susun kerangka kata-katanya, terus dituangkan dalam bentuk poster itu sendiri ya, baik kombinasi gambar maupun tulisan ya. Mungkin pembelajaran kita berakhir di sini. Apabila ada pertanyaan langsung kalian ketik di Google Classroom atau WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.